Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market crypto, khususnya mengenai altcoin season. Ya, jadi mungkin biar kita nggak telat juga, jadi saya akan bahas ekspektasi saya mengenai altcoin season, dan pastinya nanti kita akan update market crypto juga di video kali ini. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, feel free untuk like videonya juga ataupun share juga teman-teman. Mungkin kita bisa mencapai 450 likes di video kali ini. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, jadi mungkin kita bisa langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Oke. Nah, apa yang kita bisa lihat dari market beberapa hari terakhir ya? Karena video kita terakhir, kita nggak terlalu membahas mengenai market price actions, tapi yang pasti kita bisa lihat mungkin ini masih sesuai dengan planning kita ya. Planning di mana? Karena saya nggak update di YouTube juga, jadi ya buat teman-teman kalau buat fast update saya update di komunitas, di Telegram, di Discord, itu saya update di situ. Jadi ya kalau teman-teman nggak mau miss update, join aja ya ke komunitas kita. It's all free juga, jadi ya tinggal join aja di Telegram. Kalau teman-teman prefer Discord, di Discord, semua ada di deskripsi ya linknya. Nah, tapi kita coba masuk ya untuk update market. Saat ini sebenarnya kita di area 66.300, which is ini sudah sesuai ekspektasi kita. Udah di area key level juga, di resistance. Jadi definitely ini adalah sesuatu yang kita harus perhatikan ya. Dalam 24 jam terakhir, apa yang kita bisa lihat ada Akash mengalami kenaikan, PP, Gnosis, Floki, Immutable X, Stax, dan beberapa kripto lainnya. I think saat ini sebenarnya belum up only mode menurut saya pribadi gitu ya. Ini kita masih konsolidasi. Tapi kita mendekati tahap itu. Lalu ada beberapa altcoin juga yang mengalami koreksi. Ya. Kita coba lihat Fear and Greed Index. Fear and Greed Index kita di area 71. So masih di fase greed sebenarnya ya kalau untuk Fear and Greed Index sendiri, tapi kita sudah sempat turun lebih dalam sih pada saat memang market mengalami penurunan. Nah, sebelum kita bahas ke altcoin season, saya ada kasih beberapa hal dulu ya. Yang pertama, ini adalah Bitcoin growth trajectory after the fourth halving. Karena kan kita baru aja halving. Latest video kita, teman-teman kalau belum nonton di sini Bitcoin halving gitu ya, di sini di video yang ini. Nah, saat ini kita bisa lihat ini adalah trajektorinya. Jadi ini bukan secara price actions lah, secara candle to candle gitu ya, secara grafiknya. Dan kalau kita perhatikan, memang biasanya ya, satu hal yang teman-teman harus mention, ini kita bisa lihat kenaikan Bitcoin setelah halving ya. Ini first halving yang warna hijau, second halving yang warna merah, dan third halving yang warna kuning ya. Satu hal yang kita bisa lihat, memang ada diminishing return, di mana setiap after halving, karena mungkin market cap Bitcoin yang tambah besar, jadinya apa? Jadinya secara return mereka mengalami penurunan ya, secara di sini trajektorinya gitu ya. Jadi kalau kita ngomong tentang fourth halving, kemungkinan ya, karena di sini 1, 2, 3, dan memang rankingnya juga yang pertama paling tinggi, yang kedua di tengah, yang ketiga ya third halving itu di terakhir. Nah, fourth halving kita bisa expect di area di bawah ya, di bawah yang warna kuning. Ya, ini kalau menurut saya. Walaupun di sini ada average growth trajectory. Ya, ada average growth trajectory. Apakah Bitcoin bisa di area average? Kalau menurut saya lebih ke arah sedikit mengalami penurunan ya dari third halving. Jadi kalau secara price harga sendiri, mungkin after the fourth halving, kalau menurut saya pribadi ya around 100.000 sampai 200.000 ya, around 100.000 sampai 200.000. Untuk lengkapnya saya ada mention di video ya teman-teman, ada di deskripsi juga. Saya highlight Bitcoin price prediction itu di awal tahun ya, di awal tahun, dan I think sampai sekarang pun is quite in line, walaupun saya nggak expect Bitcoin sudah all time high di kuartal 1 ya 2000 tahun ini ya. So it's something yang menarik yang memang nggak ada di plan kita sebelumnya gitu, yang nggak di ekspektasi kita. Nah, kita ngomong ETF juga ya, dimana ETF is quite interesting juga untuk Bitcoin ETF, dimana Grayscale makin lama makin irrelevant atau makin nggak terlalu penting. Kenapa? Karena secara holdings Bitcoin sendiri mereka unloading artinya mereka ya jual terus lah. Makanya kita bisa lihat ada outflow dari Grayscale terus menerus. Sedangkan kita lihat BlackRock yang warna orange makin lama makin tinggi ya. Fidelity juga, walaupun BlackRock sendiri bertumbuhnya di fase yang lebih cepat. Ya, mereka mengakumulasi lebih cepat untuk Bitcoin trustnya mereka, untuk ETF-nya.
So artinya apa? Artinya mungkin nanti yang akan ngedrive market itu akan lebih di BlackRock ETF ya, atau EBIT kalau nggak salah itu ticker dari ETF-nya. Nah, that's about Bitcoin. Kita ngomongin tentang altcoin season ya, sesuai dengan title videonya. Nah, satu hal yang saya bisa lihat ya, di mana saat ini kita nggak di altcoin season. Makanya saya bilang di sini kita menunggu altcoin season. Nah, kapan saatnya untuk berubah dari Bitcoin ke altcoin? Kalau saya pribadi, it's now. Ini saat ini ya, pada saat market mengalami penurunan. Nah, kenapa? Beberapa hal yang sebenarnya cukup simple, teman-teman. Ya, kita lihat dari indeks sendiri. Ini bukan altcoin season ya. Bitcoin season itu di area 25. Kita saat ini berada di area kisaran 37. So, bisa dikatakan ini quite low ya, cukup rendah. Artinya kalau misalnya kita holdings masih di Bitcoin, kalau menurut saya pribadi ya, kembali lagi disclaimer on and do your own research, ini my perspective ya. No right or wrong juga, tapi saya share yang saya perhatikan dan view saya. Dimana memang kita saat ini di Bitcoin season di 37 nggak terlalu low-nya ini pada saat dump. Memang Bitcoin kan hold quite well ya. Bitcoin bisa bertahan cukup ini, nggak terlalu mengalami koreksi. Ini kita sempat di 25, artinya kita sempat testing ke area Bitcoin season. Nah, kalau kita mau switching, yang paling baik adalah pada saat kita lagi di sini nih, di area Bitcoin season, di bawah area tengah ini, middle line ini. Kenapa? Karena artinya ada waktunya altcoin season akan mulai mengalami kenaikan lagi, atau indeks ini akan mulai mengalami kenaikan lagi. Nah, jadi lagi pas turun kayak gini kita switching, biar nanti pada saat udah naik, ini kita udah riding the wave. Jadi bisa dikatakan teman-teman nggak telat pada saat teman-teman melakukan switching ya, mungkin dari Bitcoin ke altcoin. Nah, lalu saya sempat tapi saya sempat analisa juga, kira-kira naratif apa sih yang mungkin akan play out di next bulan, tapi mungkin di the next leg up pada saat kita mengalami kenaikan ya. Kalau kita lihat dalam 7 hari terakhir memang ada beberapa hal. Yang pertama adalah privacy ya. Privacy I think ini menjadi cukup menarik ya. Jadi teman-teman bisa highlight beberapa privacy coins. Saya akan highlight beberapa di video ini juga ya. Walaupun masih banyak lagi ya. Ini cuma 2 yang saya highlight di video ini. Ada meme, tapi I think meme akan ada cycle-nya lagi, tapi mungkin akan sedikit lambat. Mungkin meme akan sedikit cool down dulu. Ya kalau menurut saya pribadi cool down dulu, let the narrative yang lain play. Ya biasanya meme ini mendekati end of the cycle lah. Pada saat mungkin udah mau turun nih, meme baru hype gitu. Ada identity, ada layer 1, ada AI. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin secara good bad, sebenarnya saat ini mungkin ya di privacy, ya, layer 1, GameFi, AI dan GameFi itu juga cukup menarik ya. AI ya teman-teman tahu lah, crypto AI, karena menurut saya AI ini menjadi the leading naratif lah di bull run ya. Kapan bisa tiba-tiba ada news ya mengenai AI, itu mungkin bisa akan ngedrive the naratif lagi. Ya, GameFi belum sempat mengalami kenaikan yang signifikan ya. Begitu pula juga RWA atau real world assets. Jadi ya I think itu yang bisa kita perhatikan. Tapi memang the leading naratif saat ini adalah privacy ya. So let's talk about privacy. Tapi oke, sebelum kita talk about privacy, ada beberapa hal news from kemarin ya, karena memang market crypto itu evolve cepat. Jadi saya recap beberapa hal. Sebenarnya yang paling besar itu adalah Shiba, di mana memang Shiba mengalami kenaikan ya. Kenaikannya ini pun juga menarik karena Shiba raise $12 juta in token sale untuk building apa? Privacy focus chain. Kembali lagi, it's another privacy. Ya, nanti mungkin kita akan do another dive untuk privacy, tapi privacy naratif ya. Tapi I think ini udah mulai hot nih, udah mulai brew privacy naratif sendiri. Celo ini mereka memilih layer 2 atau L2 stack untuk dibuild gitu ya, menggunakan Optimism. Lalu ada Stacks, STX, dan juga ada Anchor ya. Memang ini kembali lagi ini untuk AI ya, mereka membuat Neura, an EVM compatible layer 1 for AI, untuk AI. Oke, sekarang kita bahas mengenai privacy coins. So ini adalah 2 yang saya yang menemukan cukup menarik. Yang pertama adalah Oasis Network, which is Rose. Tickernya market cap 111, jadi nggak terlalu besar juga. Potensi masih ada under $1 billion, di bawah $1 miliar. Dia baru rebranding ya, kita bisa lihat dari sini. Namanya adalah Smart Privacy for Web3 and AI.
Rose ini apa? Rose ini adalah EVM layer 1 blockchains. Ya, jadi memang layer 1 basically, tapi memang ya dia lebih fokus untuk privacy. Makanya dia bahasnya sebenarnya smart privacy. Dan ini websitenya baru karena dia baru aja rebranding sebenarnya, Oasis Network. Ya, quite cool secara website. Nah, kalau kita lihat secara ininya, nah ini. Ya, yang menariknya adalah OPL-nya dari Rose sendiri. Pada saat kalau kita ngomongin tentang secara networknya, di mana dia ada yang namanya teknologi Oasis Privacy Layer. Jadi inilah yang akan menjadi the key structure atau the key dari privacy di Oasis Network sendiri, yaitu adalah privacy layer dia, ya, OPL. Ya, nanti kita maybe can deep dive more about Oasis Network. The next one itu adalah Automata. I think Automata baru aja saya bahas di video terakhir, ya, ATA. Ini juga sempat saya share juga di Twitter, menjadi one of my hidden gems crypto gitu ya. Dan memang has been performing lumayan bagus secara performanya gitu. Ini naik 418, secara market cap udah di area 418 ranking ya, ranking 418. Ini kenapa mengalami kenaikan? Yang pertama mungkin kenaikan dari naratif, ya, kenaikan dari naratif privacy lagi. Yang kedua, dia ada beberapa news juga di mana dia integrasi dengan Eigen layer, ya. So, jadi kalau misalnya kita look at Rose lagi, kita ngomongin ATA Network sendiri, ini websitenya baru kita bahas sebenarnya ya. Sebenarnya dia tuh di security, teman-teman. Fokusnya lebih karena untuk security, bagaimana membuat suatu lingkungan yang lebih trusted gitu. Tapi technically juga ini bisa dikatakan ya juga menyenggol privacy juga gitu. Dan kita kalau perhatikan di sini, dia baru aja membuat di sini multi-prover AVS ya, Eigen layer ya. Memang ini untuk membuat lebih trusted lagi dengan T-prover mereka di rollups, core processors maupun layer 2. Dan Eigen layer sendiri adalah restaking protokol lah. Dan memang ini quite hot juga ya, naratif restaking. Oke. Kalau untuk ATA sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak di, kalau kita lihat market ya, nggak cuma Binance doang ya yang memang bisa ada ATA ya untuk big exchange. Jadi memang kalau teman-teman yang belum ada Binance, bisa feel free untuk download Binance juga, linknya ada di deskripsi gitu ya. Karena memang ya beberapa kripto seperti ATA satunya ini karena di backing oleh Binance Labs juga, makanya di listed di Binance seperti itu. With good fundamental of course gitu ya. Nah, kita sekarang coba bahas mengenai price actions-nya gitu ya. Untuk Bitcoin untuk di minggu ini, plus kita bahas mengenai altcoin season juga. Ya. Kalau misalnya untuk ekspektasi minggu ini, sebenarnya saya lihat yang kita bisa perhatikan ya, di mana saat ini kita udah di area key level yang saya sempat ada bahas di area kisaran 66.500. Ini menjadi key level kita. Dan saya expect kita lebih karena di chop zone, artinya ya kita ya berada di area choppy lah istilahnya. Ini mungkin kita lebih karena konsolidasi di kisaran area ini, mungkin 65 ataupun kita turun ke area 65, mungkin worst case sekitar 64.000 ya. Jadi kita di area ini sebelum kita bisa breakout lagi gitu. Nah, mungkin pada saat kita sudah mulai, istilahnya kalau menurut saya ini sini kita konsolidasi, let's say kita konsolidasi seperti ini. Pada saat kita sudah mulai bisa breakout dari konsolidasi ini, nah ini mungkin baru up only mode ya, baru dimulai lah istilahnya. Karena saat ini kenapa saya bilang kita konsolidasi, satu hal sebenarnya ini adalah key level juga sih. Ya ini kita lihat ada berapa menjadi support, menjadi resistance juga di kisaran area 66.500 gitu. Baru nanti mungkin let's say awal Mei kita baru bisa menyentuh area 70.000 lagi ya, kalau saya expect sih seperti itu. Ya, tapi yang saya mau fokuskan di video kali ini itu adalah Bitcoin dominance teman-teman ya. Jadi ini biar teman-teman ada gambaran. Ya, ini di weekly time frame aja yang kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat kenapa saya bahas kenapa kita harus memposisikan diri di altcoins ya. Satu hal yang kita bisa lihat ya, di sini saya tarik garis trend line seperti itu, dan kita bisa lihat di mana memang ini terbentur terus ya di area resistance-nya. Dan saat ini baru aja kemarin 2 minggu lalu ya, pada saat market mengalami penurunan, kita udah hit area resistance-nya. Lalu saya tarik garis Fibonacci juga ya, dari swing low ke swing high-nya juga. Dan ini kita bisa lihat memang saat ini kita juga di area key level juga ya. Golden ratio istilahnya ini udah
perfect hit ya. Jadi kalau misalnya kita dari sini kita mau mengalami penurunan, not breaking out, ini sebenarnya good untuk altcoins. Jadi kalau teman-teman merasa wah Bitcoin dominance udah di area resistance dan the next play adalah mungkin dia nggak bisa breakout seperti ini ya. Jadi dia bukan mengalami kenaikan. Jadi ini adalah bagus untuk altcoin. Mungkin sedikit background dulu biar teman-teman ngerti ya. Karena mungkin beberapa nggak tahu Bitcoin dominance itu apa. Bitcoin dominance itu adalah dominasi Bitcoin di dalam market kripto. Jadi intinya apa? Intinya pada saat Bitcoin dominance mengalami kenaikan, ya pada saat Bitcoin dominance mulai mengalami kenaikan, artinya Bitcoin itu performanya lebih bagus dibandingkan dengan altcoin, ya. Jadi let's say Bitcoin naik 6%, altcoin mungkin naik 5% atau 3%, seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita yang memegang altcoins, kita maunya Bitcoin dominance mulai mengalami pelemahan. Artinya dominasi Bitcoin di market crypto itu mengalami penurunan. Karena saat ini Bitcoin menguasai sekitar 55% market cap dari kripto. Yang kita mau adalah Bitcoin mulai mengalami penurunan. Let's say turun sampai ke area 40%, itu udah lumayan losing market share. Jadi altcoin bisa take the market share. Istilahnya seperti itu. Bisa mengambil market share-nya. Dan saat ini menjadi prime position sebenarnya ya, dimana kalau misalnya kita mau Bitcoin dominance mau reversal ya pada saat dia mau mulai mengalami penurunan, maybe this is the time gitu. Jadi ini harus kita perhatikan secara positioning, ini cukup menarik ya, dengan golden ratio, dengan di area resistance juga ya. Jadi kira-kira ini ya kenapa kita harus menunggu altcoin seasons. Hopefully ini play out ya dalam beberapa minggu ke depan. Dan teman-teman yang nonton video ini belum telat lah istilahnya untuk memposisikan portfolio teman-teman agar mendapatkan gain yang maksimal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa tuh share videonya ataupun like juga. Kalau mau join komunitas jangan lupa ya, semua komunitas ada di deskripsi. Plus kalau mau daftar Binance juga bisa daftar Binance di deskripsi juga. Dan sekali lagi thank you semua for watching and we will see you in the next video. Bye bye.